Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Wulansari dengan NIM 22020892 dari kelas Ilmu Komunikasi 22B. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan untuk membahas tema akhlak dan krisis etika modern. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami beribu-ribu nikmat. Juga tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Juga kita selaku umatnya. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Baik, seperti yang sudah saya paparkan di awal tadi, di sini saya akan membahas materi mengenai akhlak dan krisis etika modern. Baik, yang pertama ada definisi. Secara etimologis, akhlak adalah bentuk jamak dari huluk yang artinya budi pekerti, tingkah laku, kebiasaan, watak, atau karakter. Huluk sendiri merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang untuk mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa adanya pertimbangan dan pemikiran yang dilakukan dengan spontan dan tidak ada interferensi. Dalam Ensiklopedia Britannica, ilmu akhlak diartikan sebagai studi yang sistematik tentang tabiat dari pengertian-pengertian nilai buruk, nilai baik, nilai salah, nilai benar, dan juga tentang prinsip-prinsip yang umum yang membenarkan kita dalam mempergunakannya. Lalu, etika dalam Islam merupakan ilmu yang mengajarkan dan menuntun umat manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk, sesuai dengan ajaran Islam yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Lalu selanjutnya ada persoalan akhlak masyarakat modern. Itu terbagi menjadi 3. Ada materialisme, hedonisme, dan juga pragmatisme. Nah, materialisme ini merupakan pandangan hidup yang semata-mata dilakukan untuk mencari kesenangan dan kekayaan. Dan ini merupakan satu-satunya tujuan atau nilai tertinggi gitu. Juga materialisme ini mengesampingkan nilai-nilai rohani dan tidak mengakui akan adanya Tuhan. Yang kedua ada hedonisme. Hedonisme merupakan pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama dalam hidup. Pengertian hedonisme sendiri ini kurang lebih sama seperti materialisme, tapi mungkin bedanya kalau hedonisme ini lebih menuju ke penghamburan materi, bersenang-senang, berpesta, dan juga mereka itu melakukannya untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Lalu yang ketiga ada pragmatisme. Pragmatisme ini merupakan konsep yang mementingkan sisi praktis dibandingkan sisi manfaat. Itu dengan kata lain, pragmatisme ini lebih mementingkan hasil akhir daripada nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat, atau bisa dibilang pragmatisme ini menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dari ketiga persoalan tadi juga ada contoh-contohnya. Yang pertama ada hedonisme. Misalnya ada seorang remaja, dia mempunyai orang tua yang kaya raya dan punya segalanya, dan juga suka menghambur-hamburkan uangnya demi kesenangan duniawi. Dari contoh ini kita bisa lihat bahwa remaja itu dengan mudahnya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi dia tuh lupa akan perjuangannya dari dia yang gak punya apa-apa sampai punya segalanya. Lalu yang kedua ada contoh dari materialisme. Misalnya ada seseorang dengan pekerjaan atau jabatan yang bagus, ia tuh percaya bahwa dengan itulah dia bisa menghidupi hidupnya. Nah, dari contoh ini orang tersebut hanya semata-mata mencari dan mementingkan materi tanpa mengingat akan adanya Tuhan. Dia lupa bahwa
pekerjaan, jabatan, rezeki, itu semua Tuhan yang mengatur. Nah, yang ketiga ada contoh dari pragmatisme. Misalnya ada tawuran pelajar yang merupakan tujuan hidup yang pragmatis karena lebih mengutamakan kepraktisan dalam mencapai tujuan dalam menyelesaikan masalah gitu. Padahal itu semua sudah jelas perilaku itu tuh salah dan sudah menyimpang jauh dari ideologi Pancasila, sila keempat, yang mana kita harus mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah gitu. Selanjutnya ada solusi akhlak Islam. Yang pertama, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, dan penguasa bumi juga seisinya. Yang kedua, ada mengenal Allah dan meyakini bahwa Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Yang ketiga, ada cinta kepada Allah melebihi cinta kepada makhluk-makhluknya, dan cinta hamba terhadap Tuhannya akan menghantarkan kita dalam mencapai ridhonya Allah. Selanjutnya ada perbandingan konsep akhlak Islam dan etika modern. Dalam agama, tinggi rendahnya seseorang tidak ditentukan oleh harta, ilmu, ataupun kekuasaan, tapi ditentukan sepenuhnya oleh perbuatan baik dan takwanya, juga seberapa jauh nilai-nilai etika menjiwai dan mewarnai segala tindakannya. Etika ataupun moral menjadi salah satu ajaran yang sangat amat penting bagi agama manapun. Etika agama pada dasarnya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan alam sekitarnya, serta hubungan manusia dengan kebudayaan. Nah, etika hubungan manusia dengan Tuhan. Etika agama menegaskan bahwa hubungan manusia dengan Tuhannya adalah hubungan antara ciptaan dan penciptanya. Dan yang kedua, ada etika hubungan manusia dengan sesamanya. Pada hakikatnya, posisi manusia terhadap sesamanya adalah sama, dan derajatnya juga sama sebagai ciptaan Allah, karena di hadapan Allah semuanya itu sama. Yang membedakannya hanyalah amal perbuatannya dan juga ketakwaannya. Yang ketiga, ada etika hubungan manusia dengan alam. Manusia dan alam pada hakikatnya mempunyai kedudukan yang sama, bahkan bagian dari manusia terbentuk dari unsur-unsur alam, sehingga manusia sering disebut sebagai mikrokosmos, alam kecil yang mewakili semua unsur alam besar. Alam diciptakan Tuhan untuk manusia sebagai salah satu unsur yang membentuk dirinya, maka alam semesta menjadi bagian dari manusia sendiri, dan manusia diharapkan dapat menciptakan kemakmuran di bumi yang milik Allah ini. Lalu ada etika hubungan manusia dengan ciptaannya atau kebudayaan. Berhadapan dengan ciptaannya atau kebudayaan, manusia pada dasarnya memegang otoritas dan kekuasaan yang penuh. Artinya manusia sepenuhnya bertanggung jawab atas apa yang diperbuat, dan ciptaannya itu sepenuhnya bergantung pada manusia. Dalam setiap ciptaan manusia, di dalamnya ada mekanisme yang bekerja otomatis untuk mengontrol, memperbaiki, serta mengarahkan tujuannya, dan itu semua tergantung pada manusianya sendiri. Jadi kesimpulannya, akhlak dan etika merupakan salah satu pilar ajaran Islam yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Akhlak dan etika yang baik akan membedakan antara manusia dengan hewan. Manusia yang berakhlak dan beretika itu suka tolong-menolong antara sesama manusia, suka berkorban demi kepentingan bersama, suka saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Baik, itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.